Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kalian diminta untuk mengerjakan slide terakhir yang ada di slide pekan kedua. Ini intinya kalian diminta untuk melakukan penalaran dengan menggunakan forward, backward, ataupun resolution reasoning. Saya baru baca beberapa jawaban sih, belum semuanya. Cuman beberapa dari kalian melakukan penalarannya langsung dari kalimatnya. Memang tidak eksplisit sih di sini ya. Cuman sebaiknya kalian mentranslasikannya ke first order logic dulu sebelum melakukan penalaran. Beberapa yang saya lihat itu translasinya hanya kemudian digunakan untuk resolution reasoning dan itu pun tidak lengkap sebenarnya. Jadi saya mau memperlihatkan dulu bagaimana kita bisa. Tahap pertama itu adalah melakukan translasinya dulu. Setelah dilakukan translasi baru dilakukanlah penalarannya, baik itu forward, backward, ataupun resolution reasoning. Nah di sini untuk translasinya dulu kita bisa translasikan masing-masing kalimat yang ada di sini. Yang pertama, Lucy is a professor. Salah satu cara, jawabannya bisa macam-macam ya. Cuman salah satu cara bisa kita translasikan seperti ini. Lucy is a professor. Kemudian all professors are people. Di sini kita bisa misalnya seperti ini. Untuk semua X, di mana misalnya kita berikan domain dari X itu domain X itu adalah X di mana X adalah semua yang ada di dunia. Misalkan, kita bisa aja mendefinisikannya seperti itu. Kemudian di sini all professors are people, berarti kalau kita translasikannya sebagai for all X, itu baru semua yang ada di dunia. Kalau dia itu profesor, maka kita bisa bilang kalau dia itu people juga. Oke, kemudian John is the dean. Kita bisa bilang John adalah dean. Kemudian deans are professor. Berarti untuk semuanya, kalau dia dean, maka dia juga adalah seorang profesor. Kemudian all professors consider the dean a friend or don't know him. Ini bisa kita tulis untuk semuanya. Kalau dia itu profesor, dan kita berbicara juga tentang seorang dean, berarti kita membutuhkan dua variabel di sini ya. Dan kita punya juga dean Y, berarti ada dua kemungkinan. Bisa jadi X itu temannya Y, atau X tidak mengenal Y. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Kemudian everyone is a friend of someone. Di sini bisa kita tulis for all X, maka akan ada Y, sehingga X itu temannya Y. Kemudian people only criticize people that are not their friends. Berarti untuk semua hal berlaku. Kalau dia people dan dia mengkritisize seseorang,
Berarti karena ada variabel lain, kita memerlukan pengikat variabel lagi ya, biar dia menjadi kalimat. Dan criticize Y, maka bisa kita simpulkan kalau sorry, X mengkritik Y ya, hubungan dua orang. Ada yang dikritik, ada yang mengkritik, makanya ada dua argumen di situ. Maka kita bisa simpulkan X dan Y itu tidak berteman. Kemudian Lucy criticize John. Oh iya, criticize Lucy mengcriticize John. Kita bisa punya ini. Dan question itu apakah John itu bukan temannya Lucy? Berarti apakah benar kalau not friend seperti ini ya. Ini kalau kita translasikan dulu ke first order logic. Nah, setelah mentranslasi, kita bisa melakukan penalaran. Oke, jadi ini adalah fakta-fakta yang kita dapatkan dari kalimat-kalimat yang ada di soalnya ya, yang kita punya sebelumnya. Nah, kemudian dari sini kita bisa lakukan penalaran untuk menjawab pertanyaan yang kita punya. Yang pertama itu ada forward reasoning. Di forward reasoning itu kita mulai dari fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta yang ada itu berarti dari apa yang kita punya di sini. Ini merupakan fakta, jadi kita cari atomic information ya, atomic formula yang bisa kita dapat dari sini. Nah, kita punya ini, Profesor Lucy, terus kita punya Dean John, kita punya criticize Lucy John. Ya, itu ya paling. Jadi kita bisa masukkan Prof. Lucy, kita punya Dean John, kemudian di sini juga kita punya criticize Lucy John. Kemudian dari sini kita cari bentuk P maka Q, di mana P-nya itu adalah apa yang kita punya, yang sudah kita miliki faktanya. Jadi di sini P-nya itu either Prof. Lucy, Dean John, criticize John. Kita lihat di sini dari Dean, dia bisa kalau seseorang itu Dean, maka dia juga profesor. Berarti Dean John, dia juga Profesor John. Oke. Kemudian di sini juga untuk semua profesor, maka dia people. Maka di sini kita bisa bilang Lucy itu people. Ini juga sebenarnya bisa kita tulis John itu people. Kemudian di sini kita punya criticize John Lucy dan people X criticize XY, maka not friend XY. People Lucy criticize Lucy John, berarti bisa kita masukkan ke sini, di mana X-nya itu adalah si Lucy dan si Y-nya itu adalah si John. Nah, di sini dari people Lucy ke negasi dan criticize XY, maka kita bisa simpulkan not friend John Lucy. Dan dari sini sudah langsung kelihatan bahwa
benar, Lucy itu bukan temannya John. Dan kalau kalian lihat di sini, ini kan sebenarnya tidak terlalu digunakan ya. Jadi kalau ini tidak digunakan pun tidak masalah. Tidak harus semua fakta yang ada di database itu kita gunakan. Jadi kita sebenarnya cukup menggunakan ini saja juga langsung bisa menarik kesimpulannya. Ada yang mau ditanyakan untuk forward reasoning dulu? Bu, maaf saya mau bertanya. Hmm. Bu, berarti kalau misalkan seperti itu, yang di fakta nomor 7, berarti cukup satu people aja udah cukup ya, Bu? Nggak perlu kayak, kan itu ada people X, kemudian nggak perlu ditambahkan lagi dengan people Y lagi ya, Bu? Oh, yang ini, yang 8 ya, yang ini ya. Ya, fakta nomor 8, maaf, Bu. Oh ya, Eh, people Y lagi tergantung kamu merepresentasikannya sih. Oh, ini people ya. Oh iya, iya, iya. Iya, Bu. Di sini ada people-nya juga ya. Betul, betul. Bisa juga sih ditambah people-nya. Karena dia bilang only criticize people juga ya. Berarti Y-nya itu people. Betul. Berarti di sini ada people Y juga. In that case, berarti eh, di sini kita tambahkan people Y dan. Jadi artinya ini akan terpakai ya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman ya. Sekarang kita beranjak ke yang kedua untuk backward reasoning. Untuk backward reasoning, kalau tadi kita nyari bentuk P maka Q, terus kita cari Q-nya sehingga kita simpulkan ke Q, kita cari P-nya sehingga kita bisa menyimpulkan ke Q. Kalau sekarang di backward, kita tetap cari P maka Q, tapi di sini mundur dari Q, maka kita simpulkan P-nya. Artinya, kalau tadi di sini kita berangkat dari atomic formula, kalau backward reasoning itu kita berangkat dari query-nya, si pertanyaannya. Jadi kita berangkat dari negasi friend, Lucy, John. Nah, ini kita cari bentuk P maka Q, di mana Q-nya itu adalah negasi friend. Berarti di sini negasi friend itu eh, ini Q-nya kita ketemu, berarti kita bisa dapat mundur ke P-nya. P-nya ada people X, dan di sini karena kita menggunakan X-nya itu adalah Lucy, Y-nya itu adalah John, berarti kita bisa bilang people Lucy, kemudian people John, dan yang terakhir adalah criticize Lucy, John. Ups, seperti ini ya. Nah, kemudian dari people Lucy, kita lihat juga kalau dari people kita bisa turun ke prof. Berarti dari people kita bisa turun ke prof. Bisa turun ke prof. Untuk criticize, kita lihat di sini, dia sudah merupakan fakta. Berarti ini sudah merupakan fakta, kita tidak perlu nyari turunannya lagi. Prof. Lucy juga sudah merupakan fakta, jadi kita juga tidak perlu mencari turunannya lagi. Prof. John belum ada fakta
atomic formulanya. Makanya kita perlu menurunkan lagi yang Q-nya Prof, kita bisa turunkan ke Din. Dan di sini Din sudah merupakan fakta, Din John. Dan kalau kita lihat semua daun di sini sudah merupakan atomic formula di data awal, berarti kita sudah selesai. Yang artinya kita bisa simpulkan betul bahwa Lucy itu bukan temannya John. Oke, sini ada yang mau bertanya? Aman ya. Selanjutnya, yang terakhir itu dari untuk resolution proof. Kalau untuk resolution proof, yang perlu kita lakukan, kalau tadi itu kita perlu nyari bentuk P maka Q. Kalau di resolution proof, yang digunakan bukan bentuk ini, tapi bentuk eh, atau sesuatu, kemudian kita punya dan, atau bisa berapa banyak pun ya di dalam sini, dan ataunya bisa berapa banyak pun, dannya juga bisa berapa banyak pun. Ini dari fakta 1 ke 2 itu bisa kita hubungkan pakai dan bentuk tadi itu namanya CNF. Intinya kita mau mengubah semua fakta ini dalam bentuk CNF. Jadi kita perlu mengubah bentuk jika maka jadi bentuk CNF-nya, di mana yang kita tahu itu kalau kita punya P maka Q, dia akan setara dengan negasi P atau Q. Makanya di sini untuk Profesor Lucy kita bisa tetap menggunakan dia sendiri. Untuk jika maka Prof X maka people X bisa kita ubah jadi negasi Prof X atau people X. Kemudian untuk Din John bisa dia sendiri, Din maka Prof itu bisa kita ubah jadi atau negasi Din atau Prof. Yang ketiga, yang kelima juga bisa kita ganti jadi negasi Prof X atau negasi Din Y atau friend XY atau negasi no XY. Yang keenam, tetap dirinya sendiri. Yang ketujuh itu tetap dirinya sendiri. Yang ini jadi people. Oh sorry, yang keenam ini kita perlu ubah dia jadi kolom konstan ya. Kalau kalian ingat kolom konstan itu kalau yang ada sesuatu itu kita bisa ubah dia jadi konstan, seakan konstan padahal dia variabel. Jadi di sini kita bisa ubah dia jadi friend x, a misalkan. Kemudian yang 8 di sini kita punya negasi people X atau negasi people Y atau negasi criticize XY atau negasi friend XY. Seperti ini. Nah, kalau resolution proof itu kita berangkatnya dari query, tapi kita andaikan Q-nya itu salah. Artinya kita andaikan yang benar itu adalah friend Lucy John. Jadi kita berangkatnya dari sini. Kemudian resolution proof itu adalah kita ingat resolution rule.
Dimana kalau di resolution rule itu, kalau kita punya P atau Q dan kita punya negasi P atau R, itu bisa kita simpulkan Q atau R. Nah, kita ingin cari bentuk itu. Jadi di sini kita punya friend, di sini P-nya. Nah, kita cari negasi P-nya atau negasi friend-nya. Dari fakta-fakta yang ada di sini, kita cari bentuk negasi friend. Negasi friend, kalau kita lihat itu ada di mana ya? Ini dia. Ada negasi friend. Dan dari negasi friend ini kita ambil. Jadi kita ambil ini dan kita hubungkan dengan dan. Di sini ada P-nya, di sini ada negasi P-nya. Berarti hasilnya nanti adalah sisanya aja. Berarti dari dua ini akan kita punya negasi people X, di mana X-nya berdasarkan ini, X-nya adalah Lucy. Kemudian kita punya John. Sorry, negasi X saja ya. Atau negasi people John, atau negasi criticize Lucy John. Oke, jadi kita punya seperti ini. Dari dua ini. Nah, kemudian kita cari lagi. Intinya kita ingin memperkecil apa yang kita punya di sini. Jadi kita punya negasi people, kita punya criticize juga. Nah, dari sini kita misalnya cari yang bentuknya criticize. Yang gampang di sini ya, ada criticize Lucy John. Berarti dari sini bisa kita ambil hanya people Lucy atau negasi people John. Kemudian di sini kita punya profesor maka people. Berarti eh, kita ambil yang sebelah sini ya, negasi profesor, negasi people. Misalnya saya ambil X-nya itu adalah Lucy. Berarti saya punya negasi profesor Lucy atau people Lucy. Berarti dari sini saya bisa punya eh, negasi Prof. Lucy atau negasi people John. Saya ambil lagi misalnya Prof. Lucy yang fakta pertama, maka hanya tersisa negasi people John. Kemudian saya ambil lagi Prof. People, negasi Prof. People, maka saya dapatkan negasi Prof. Saya ambil lagi misalnya ini negasi Dean atau Prof. Maka saya punya negasi Dean. Kemudian saya ambil di sini ada Dean John, fakta ketiga. Maka saya punya negasi P atau P.
negasi P, negasi P dan P. Ini kan hubungannya dan semua ya. Ini adalah hubungannya dan semua. Nah, negasi sesuatu dan sesuatu. Ini kan nggak mungkin benar secara bersamaan. Makanya saya akan punya false di sini. Nah, di sini kalau saya udah punya false, artinya ada yang salah dari apa yang saya tulis di sini. Sedangkan ini berangkat dari fakta. Ini juga berdasarkan turunan fakta. Ini juga sama berangkat dari fakta. Semua yang ada di kanan itu berangkat dari fakta. Ini adalah turunan dengan asumsi ini benar. Yang diasumsikan itu hanya yang pertama ini. Berarti yang mungkin salah itu hanyalah asumsi kita, sehingga yang benar itu adalah negasi friend Lucy John. Ini yang benar. Oke, ada yang mau bertanya? Ini udah